Saudara, lebih jauh lagi, kenapa engkau melayani Tuhan? Kenapa engkau memberitakan Injil? Kenapa saya percaya Tuhan Yesus? Kenapa hari Minggu saya harus datang beribadah? Bukan karena saya orang Kristen saja. Oh, bukan karena nenek moyang saya, keluarga saya memang sudah melakukan itu berminggu-minggu, bertahun-tahun, belasan tahun atau puluhan tahun. Saudara, kita menyembah, datang kepada Yesus. Kita beribadah setiap minggu. Kita tahu kenapa kita datang beribadah. Karena saya mengenal siapa yang saya percayai. Saudara, berarti penyembahan yang kita lakukan setiap minggu, setiap hari dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah sebuah respon kita. Tanggung jawab kita atas pengenalan saya, kasih saya kepada Yesus yang sudah mengasihi saya, kepada Allah yang sudah mengasihi saya. Pasal 4 ayat 22 katakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah penyembahan-penyembahan yang engkau lakukan adalah sebuah respon karena engkau mengenal siapa yang engkau sembah? Oleh sebab itu, berarti penyembahan sama sekali tidak berbicara tentang gaya musik, lembut, syahdu, atau bersorak-sorai. Bukan bicara itu lagu kontemporer, atau hymn, atau klasik. Tidak. Siapa worship leadernya? Pemusiknya siapa? Apakah ada artis di situ? Apakah pengkhotbahnya pengkhotbah besar atau tidak? Apakah pengkhotbahnya jadi berkat atau tidak? Bukan. Penyembahan bukan bicara tentang kepentingan saya dan saudara. Saudara, penyembahan berbicara tentang hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, penyembahan bukan hanya untuk kesenangan saya. Jadi penyembahan adalah fokus saya, perhatian saya kepada Allah. Allah ingin kita menyembah dengan konsentrasi penuh. Berarti dia membutuhkan hati kita, jiwa kita, dan juga otak kita. Pemahaman kita, pengenalan kita, rasio kita. Dan itu butuh energi, butuh perhatian, butuh waktu, butuh persiapan, bukan asal-asalan. Saudara, Tuhan menciptakan kita bukan memiliki kamera autofokus. Saya yakin kita semua kamera-kamera kita sebagian besar yang kita miliki adalah kamera yang canggih. Yang ketika kita arahkan pada satu objek, maka secara otomatis kamera itu akan kemudian mengenali wajah dan begitu jernih. Lalu kemudian baru kita shoot. Saudara, mata kita tidak seperti itu. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan kita apakah kita mau fokus atau tidak. Apakah mata kita, hati kita, otak kita arahkan kepada siapa yang akan kita sembah. Itu artinya penyembahan adalah sebuah pilihan. Apakah saya mau fokus pada hari itu atau tidak? Pada jam itu, pada waktu itu, pada detik itu, apakah saya mau fokus atau tidak? Saudara, berarti penyembahan kita adalah penyembahan yang kemudian bisa menyenangkan Tuhan. Ketika penyembahan kita adalah penyembahan yang kita putuskan untuk saya pilih, untuk saya fokus kepada Tuhan, yakinlah itu penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Memberikan kesukaan dan kenikmatan kepada Allah. Membuat Allah tersenyum atas ketaatan dan rasa syukur saudara kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Saudara, kalau kita memahami ayat itu dengan pemahaman yang saya jelaskan, maka kita akan sadar bahwa penyembahan kita tidak lagi bisa asal-asalan. Penyembahan yang kita lakukan, baik itu di gereja maupun setiap hari ketika kita dengan tenang merenungkan firman Tuhan, kita tidak akan lakukan dengan asal-asalan. Saudara, sebagai contoh, kalau anak-anak kita pada satu hari atau mungkin beberapa kali sudah pernah lakukan kepada kita, suatu hari ketika bertanya, "Pa atau Ma, hari ini kita mau kasih makanan kepada Papa dan Mama, mau belikan makanan atau sesuatu barang kepada Papa atau Mama." Saudara, sesungguhnya itu bukankah suatu hal yang menyenangkan?
artinya anak kita sedang memperhatikan kita. Tentu kita tidak akan selalu melihat nilai barang itu berapa, makanan itu jenis apa, berapa harganya. Tetapi ketika mereka punya hati memperhatikan kita, itu sudah menyukakan kita. Soalnya ketika kita memutuskan untuk fokus kepada Tuhan, bukankah itu hal yang sangat menyenangkan bagi Tuhan? Soalnya penyembahan membutuhkan kemampuan kita untuk kita berikan kepada Allah. Saudara, Allah ingin kita mengasihi Dia dengan segenap kekuatan kita, segenap potensi yang kita miliki. Saudara perhatikan, Allah ingin kita mengenalnya dengan akal kita. Artinya kita tidak sembarangan fanatik. Oh, pokoknya saya akan ibadah karena saya orang Kristen. Bukan. Dengan akal artinya saya tahu, saya paham. Allah ingin kita merasakannya dengan hati dan jiwa kita. Artinya bukan hanya mengisi di otak kita, tapi kebenaran firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita. Dan Dia ingin kita melayaninya dengan kekuatan yang kita miliki. Ketika Tuhan berikan engkau talenta, ketika Tuhan berikan engkau kepintaran, ketika Tuhan berikan engkau karunia, apakah engkau berikan itu untuk melayani Dia? Itulah artinya mengenal Dia dengan kebenaran. Kolose pasal 3 ayat 23, saudara perhatikan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jikalau kita pahami ayat ini dengan apa yang saya sudah sampaikan tadi, Allah ingin kita mengenal Dia dengan akal kita. Tuhan ingin kita merasakan Dia dengan hati dan jiwa kita. Dan Tuhan ingin kita melayani dengan sekuat tenaga kita, dengan apa yang kita miliki. Maka penyembahan kita akan merevolusi hidup kita, akan mengubah cara-cara kita beribadah, akan mengubah sikap kita, fokus kita, perhatian kita kepada Tuhan. Saudara perhatikan, apapun juga yang kamu perbuat, berarti termasuk penyembahanmu. Apakah pekerjaanmu sebagai sebuah bentuk penyembahanmu kepada Tuhan? Pemberian rasa syukurmu kepada Tuhan sebagai responmu kepada Tuhan. Ketika engkau melayani pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, apapun yang kau perbuat, kalau kita perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, artinya kita berikan dengan hati kita, akal kita, kekuatan kita atau power kita. Itu tidak berarti saudara kemudian menjadi pendeta, masuk sebuah sekolah teologi. Tidak. Oh, berarti kalau gitu saya harus membaca firman Tuhan berjam-jam. Oh, tidak seperti itu pengertiannya. Wah, kalau begitu saya harus setiap hari mengunjungi gereja. Tidak, saudara. Tetapi ketika saudara bekerja, saudara tahu saudara bekerja untuk siapa. Ini bukan tentang siapa aku, tetapi tentang siapa Allah dalam hidupku. Apa yang Tuhan kerjakan dalam paradigma saya, cara pikir saya, cara saya memandang apa yang saya akan kerjakan hari itu atau hari ini. Maka itulah sebagai sebuah penyembahan saudara. Apapun yang kau lakukan, benar, apapun yang engkau lakukan, apakah itu untuk Tuhan? Jikalau engkau pandai mereparasi, jikalau engkau seorang teknisi, apakah engkau berikan itu untuk Tuhan? Ketika engkau pandai memasak, atau ketika engkau melayani di dapur, ketika engkau mungkin menjadi seorang penjahit, ataupun engkau mungkin pandai dalam melakukan banyak hal pekerjaan, ketika engkau lakukan, apakah engkau lakukan dengan sukacita? Seolah-olah engkau lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk pelangganmu, bukan untuk keluargamu. Saudara, apapun yang kau lakukan, itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Anda dibentuk untuk menyembah Tuhan. Itu artinya ia telah menaruh dalam DNA saudara hati penyembahan itu. Saudara, itu artinya kita tidak mungkin tidak menyembah pada Tuhan. Ketika engkau tidak menyembah Tuhan, maka hati penyembahan itu engkau akan alihkan kepada sesuatu yang bukan Allah.
Tidak mungkin tidak. Saudara, apa yang menjadi fokus hidupmu, itu akan menjadi tempat penyembahanmu, objek penyembahanmu. Ketika waktumu, tenagamu, energimu, kemampuanmu, talentamu, kamu berikan kepada sesuatu yang kemudian mencurahkan semua apa yang kamu miliki, itu adalah objek penyembahan. Saudara, objek penyembahan kita bisa pekerjaan kita, bisa pasangan kita, bisa anak kita, bisa harta kita, karir kita, jabatan kita, hobi kita, atau tujuan akhir kita, yaitu kenyamanan, kenikmatan dalam hidup kita. Saudara, kalau zaman dulu orang menyembah adalah menyembah bentuk atau barang, pohon dan sebagainya. Tetapi mungkin zaman sekarang tidak seperti itu. Saudara, dosa terburuk dan pencobaan yang terbesar dalam hidup kita adalah sebuah usaha demi usaha yang kita lakukan, lalu kemudian kita berikan bukan kepada Allah. Fokus yang kita lakukan, waktu kita, perhatian kita, ketika kita berikan bukan sesuatu untuk Tuhan, maka itu adalah pencobaan yang terbesar dalam hidup. Dan setelah itu bertahap maju, kita kemudian mencuri kemuliaan Tuhan dan menjadikan kita sebagai pusat perhatian. Semua orang harus menyembah kita. Semua orang harus memperhatikan kita. Semua orang harus fokus kepada kita. Itu artinya apa? Kita ingin dipuji. Bukan sekedar dipuji. Ujung dibalik semuanya itu adalah kita ingin seperti Allah. Ingin dipuja, diagung-agungkan. Ketika kita ingin menjadi pusat perhatian daripada orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, engkau dipanggil, engkau ditebus, diselamatkan, dan dipilih oleh Allah, bukan hanya sekedar untuk supaya menjadi anak-anak Allah saja. Saudara, Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya sekedar engkau masuk surga, bukan. Tetapi apakah yang kau kerjakan setelah engkau diselamatkan? Itu yang penting. Setelah engkau mengenal Yesus, apa yang kau akan lakukan bagi dia? Ataukah engkau sebaliknya mencuri kemuliaan Tuhan? Saudara, Anda diciptakan untuk mengenal dan mengasihi Allah, mengembalikan semua kasih yang sudah Tuhan berikan di atas kayu salib dalam bentuk penyembahan kita, atau artinya fokus kita kepada Yesus. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan, menguatkan, dan membimbing saudara untuk boleh makin memahami dan makin tahu siapakah sesungguhnya fokus penyembahan saya dan saudara, yaitu tentunya Yesus Kristus, bukan yang lain. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan memberkati saudara.